Kalau ke Busan, jangan cuma ke Haeundae, karena hari ini kita bakal explore sisi lain yang gak kalah seru. Kita mulai dari Gwangalli Beach, pantai dengan view jembatan ikonik yang vibes-nya beda banget, apalagi pas malam hari. Keren maksimal. Lanjut kita naik Songdo Cable Car, tapi bukan cable car biasa loh, kita pilih yang kaca transparan. Jadi sepanjang perjalanan kita bisa langsung lihat laut di bawah kaki kita, tinggi, deg-degan, tapi super seru dan gak terlupakan. Dan ini dia nih yang paling ditunggu, surga street food di BIFF Square. Mulai dari manisnya hotdog, pedasnya tteokbokki, sampai gurihnya mantu, semuanya wajib coba. Kita juga bakal jalan-jalan santai di sekitar pasar, ngerasain langsung suasana khas Busan yang hidup banget. Siap-siap, karena trip hari ini bakal penuh rasa, pemandangan, dan pengalaman yang gak terlupakan. Yuk ikut kita jalan-jalan. Hai, selamat pagi. Ini masih hari ketiga di Busan. Kita baru keluar dari hotel jam setengah 10, jadi kita nggak terlalu pagi-pagi banget. Hari ini aktivitasnya kita masih pakai Busan Pass ya. Iya, masih mau ada pakai Busan Pass. Iya, kita mau naik ke Songdo Cable Car. Yes. Tapi itu jaraknya lumayan jauh sih dari sini, sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah. Nanti kita nasib berapa kali. Tapi sebelum itu kita mau ke satu daerah yang cukup ikonik juga. Kita mau ke Gwangalli Beach ya. Gwangalli Beach. Jadi kita mau ke pantai pagi-pagi. Kita mau lihat di sana ada apa. Terus di sana ada ikon jembatan yang kalau malam-malam tuh orang pada banyak foto di sana gitu ya. Tapi kita mau coba datang ke sana pagi hari sih. Iya. Ya udah kita jalan dulu ke station, kita mau ke Gwangalli Beach. Ini kita udah sampai di area pantai Gwangalli. Iya. Cuman first impressionnya pas turun keluar dari station lebih seru, lebih sepi ya, lebih seru area Haeundae tempat kita tinggal ya. Iya. Terus cuaca, terus cuaca hari ini juga seharian berangin. Jadi sampai malam pokoknya. Sampai malam ya. Berangin. Sekarang 7 derajat tapi feels like-nya seperti -1, -2 derajat. Makanya hari ini kita pakai bajunya tebel banget. Iya. Terus ini areanya juga apa ya? Sepi banget iya. Tapi kalau preference, kalau aku lebih senang tinggal di daerah Haeundae sih. Itu memang udah paling best lah. Cuman memang minusnya daerah Haeundae kan dia kan di ujung banget gitu kan ya. Iya. Jadi kalau mau kemana-mana itu ya butuh waktu commuting yang lumayan. Nah tapi kalau di Gwangalli ini dia agak di tengah-tengah. Jadi kalau kalian mau kemana-mana itu lebih dekat. Terus tadi di Busan kayaknya nggak terlalu kemana-kemana, nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya. iya nggak terlalu jauh. Makanya kayaknya areanya ya cuma ya segitu aja gitu. Iya. Terus tadi kita dari Haeundae ke sini juga 15 menit lah naik kereta kurang lebih. Ini kita mau nyebrang dulu. Itu pantainya daerah sana. Nah ini kita udah di depan pantai Gwangalli. View-nya bagus banget ini. Tuh. Nah itu jembatan yang ikonik, jadi banyak banget orang yang foto-foto di jembatan situ. Gwangalli Beach adalah salah satu pantai paling ikonik di Busan, terkenal dengan pemandangan langsung ke Gwangalli Bridge yang spektakuler. Berbeda dari pantai lain, di sini kamu bisa menikmati suasana santai di siang hari dan berubah jadi super hidup di malam hari dengan lampu jembatan yang menyala cantik. Area ini juga dipenuhi kafe, restoran, dan spot foto estetik loh. Perfect buat chill sambil menikmati vibes laut ala Busan. Gak heran kalau Gwangalli jadi salah satu tempat favorit wisatawan dan lokal. Di sini ternyata dibanding Haeundae Beach lebih banyak orang main di pinggir pantainya kali ya. Iya. Kita lihat banyak banget orang main di pantai. Tuh. Ada lagi
lagi dingin loh mereka. Iya. Tetap semangat. Terus kita udah kelar ya Iya. menyusuri pinggir pantai Guanggali buat foto-foto, lihat-lihat. Waduh, di sini banyak banget burung ya. Terus kita udah lapar. Kok serem ya burungnya ya. Kita udah lapar, kita mau Mau coba cari makan. cari Sekitar makan. sini. Rencana kita mau makan apa? Tadi sih lihat pas jalan ke sini ada solsot. Solsot itu apa? Solsot itu dia kayak pot rice gitu. Oh, kayak clay pot rice gitu ya. Iya, semacam kayak gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Ini Ya. enak sih di solsot ini. Ini kita lagi mau balik ke tempat tadi, tempat Iya. awal tadi dekat stations. Itu tadi kita lihat ada kayak restoran clay pot. Karena perut udah lapar, kita mau makan dulu. Yes. Restorannya yang... Oh ini nih kayaknya. Clay pot rice. Ya, kita coba masuk. Oh, ternyata belum buka. Bukanya jam 11. Bukanya jam 11 ya. Ya, Padahal kita tunggu. itu 8 menit lagi. Tinggal Tapi 8 menit lagi. Tetap nggak boleh masuk dulu. Tapi menunya lumayan menarik sih, ini Ya, kita coba ada lihat menunya. menu dulu ya. Yang pernah aku coba tuh ini. Stick hot pot rice. Ya ini enak sih. Terus Harganya juga lumayan harganya variatif masih, ya. Iya. Harganya Dari variatif. 9.900, 120.000 ya. Iya. Yang Sampai ada paling 20 ribuan mahal ya 25.900, kita Ini karena 280.000. nih. Kan dia bawa. Oke, jadi kita pesan yang best seller stick hot pot rice. Habis itu satunya lagi kita pesan yang ini Pork bacon hot pot rice. Ini kita pesan menunya seperti ini nih. Ini yang steak, Ini yang steak ya, ada telurnya, ada daun bawang, ada itu steaknya. ya daging sapinya lah, sama ada bancan-bancannya. Ini ada cara makannya, nanti kita coba baca dulu ya gimana Terus caranya. kalau ini yang pork, Ini ada yang pork. ini ada burdok gitu ya. Terus sama ada daun bawang. Ya sama. Kita coba ya, ini cara makannya ada nih. Oke, jadi cara makannya itu pertama kita aduk dulu nasinya. Oh ini diaduk jadi ya. Kita aduk dulu. Ini juga sama telur mentahnya juga nih. Wah ini pulen banget ya, tapi bawahnya agak berkerak gitu ya kayaknya bawahnya ya. Oke, terus udah di mix. Kalau udah kita dia kan kasih bowl nih satu ini. Nah nasinya kita pindahin ke bowl ini. Oh gitu, nasinya. Oh jadi makannya nggak dari tempat ini langsung ya? Semuanya atau gimana? Semuanya. Oke. Terus ini kerak-keraknya gimana? Nah, terus keraknya itu sebenarnya disisain gitu. Keraknya disisain. Karena dia ada satu bowl. Oh ini. Nah terus ini kita keraknya ada di sini. Panas loh. Satu tuh pegang ini. Pegang apanya? Oh ini. Terus di tuangin ya. Oh tunggu kamu aja deh. Oh iya, tadi kita pesan satu main course, satu side dish. Terus tadi, iya, terus tadi mbak-mbaknya bilang nggak bisa side dish-nya. Iya, main menunya harus satu orang satu-satu. Jadi side dish kita cancel tadi ya. Oke, terus udah dipisahin. Panas, hati-hati. Terus dituangin semuanya. Dikit aja. Oke. Oh, ada tutup terus di. Nggak perlu diaduk dulu. Nggak usah. Oke. Kita makan nasinya. Jadi ini tuh kayak diisep gitu. Oh gitu.
Nah, ini kita coba. Ini ada salad. Terus ada kayak terus ada wasabi. kimchi. Ini wasabi. Ini aku nggak tahu pakai sambal gitu. Terus ini cabai hijau. Sama ada kuahnya. Ini sama ada sausnya. Kalau kamu ada sausnya. Nih. Ini mungkin saus buat cocolannya kali ya. Disiram Iya. nasinya tapi dikit-dikit ya. Karena takutnya Asin. asin. Oke, masuk aja. Mari kita makan. Gimana? Oke sih, creamy. Dagingnya enak. Tapi agak hambar sedikit. Iya, karena sausnya kamu belum tambahin. Oh, harus pakai saus ini ya. Yang kamu udah ada rasa. Aku udah ada rasanya. Oh, harus ditambahin gini. Ini apa sih rasanya? Asin. Oh, enggak, manis. Kita coba ya. Karena jujur, creamy, enak. Cuman agak hambar aja tadi. Coba ya. Terus tau nggak? Ada satu Jadi kayak gini. secret ingredients juga. Itu apa itu? Ini kayak apa ya? Itu kayak kriuk-kriuk gitu. Dan ini Wijen bukan sih? bisa ini bisa ditambahin di nasi itu kita cobain ya. Cobain ya. Kayak kriuk-kriuk gitu. Nah, coba. Coba deh. Aku kira tadi wijen loh. Coba dikit. Ini kita coba ya. Kriuk-kriuknya kan ini apa kayak savory gitu. Apa? Ini setelah ditambahin bumbu tadi, yang bumbu Enak, manis, enak banget jadinya. Kriuk-kriuknya kayak kacang ya, tapi agak keras. Aku pengen tambah lagi ya. Oh, aku nggak dapat. Kayaknya cuma yang kok kali ya. Yang pok aja kali ya. Kali ya. Sharing aja. Ini kayaknya Eh. tuh timnya dijual. Satu sendok penuh, enak banget. Kayaknya timnya dijual. Dijual. Dia udah ada seasoningnya. Buat apa? Yang aku enak banget. Buat di apa? Digulung pakai sini tuh. Ini kamu mau coba yang aku? Sama dagingnya, cobain. Enak kan? Nih aku coba yang pok ya. Kamu nggak mau pakai yang kecap itu? Kalau aku dapatnya itu panjang. Ini dagingnya belum? Udah, ada satu. Tuh. Nah, kita coba ya. Spoonful yang babi. Tapi jujur ya, lebih enak yang steak. Jauh. Jadi menurut kamu? Kalau aku sih
Yes ya. Ini nama restorannya adalah restoran Soul Shot. Kita makan yang di Guangali Beach. Nah, tapi kalau teman-teman juga mau cari yang di Korea, di Seoul ya. Di Seoul kayaknya ada juga ya. Di daerah Seongsu. Seongsu ya. Terus ini menurut aku sih rekomen. Dari segi harga juga ya oke lah ya. Kalau yang punya aku ini yang steak itu 17.900 won. Yang kamu 14.900 ya. Jadi kurang lebih makan dua ini sekitar ya 34.000 lah ya. Itu sekitar 360.000 370.000 lah ya untuk makan berdua. Yang murah banget sih enggak ya. Ya. Tapi boleh lah cobain. Ini buat dicobain. Ratingnya kamu 1 sampai 10. Aku 8. Nomor 8 ya. Kalau aku yang ini 8,5. Kalau yang pork ini 7 rasanya. Karena kamu lebih suka yang mana? Udah, kita lanjutin makan. Nanti kita coba yang tadi kita buat untuk dessert ini ya. Ini kita mau cobain yang tadi kita buat, yang katanya bisa jadi dessert. Yang disiram pakai air. Itu rasa airnya apa sih sebenarnya? Tawar. Air tawar doang. Ini kita coba ya. Ya, ini kayak makan bubur sih. Nih, teksturnya jadi kayak basah-basah gini. Kita cobain ya. Kayak makan nasi diairin. Ini agak aneh sih menurutku. Kayak bener-bener makan nasi, diairin, terus ya udah ada rasa-rasa dikit, ya kayak minum air. Ya, Experience ya my experience sih. riset kalau orang Korea. Ya kita juga udah mau selesai makan, terus habis ini kita mau explore ke area lain. Kita mau naik Songdo Cable Car ya. Perjalanan dari sini ke sana kurang lebih ya 1 jam lah naik kereta, terus kita nyambung juga naik bus juga ya. 1 jam. 1 jam. Tadi aku cek di Naver. Jauh juga. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Dan kita salah dong, turun bus. Salah dengar. Kita harusnya turun di Nampodong, tapi kita turun di satu stasiun di sebelumnya. Jadi ini kita lagi nunggu bus. Udah 10 menit di luar, kayak orang terdampar. Tapi katanya 4 menit lagi datang busnya. Iya, ini perjalanan masih kurang lebih 20 menit lagi sih untuk sampai ke Songdo Cable Car. Iya. Kita tunggu aja busnya. Ini kita lagi di bus setelah tadi kesasar. Dan ini jauh banget lokasinya. Lumayan jauh karena dari ujung Pulau Busan dari kanan ke kiri ya. Jadi itu wah lumayan jauh. Terus ini sopirnya sopir Medan kali ini. Ini busnya masih sepi banget. Iya lumayan, tapi sekarang udah sepi. Karena kita turunnya nanti agak ujung gitu ya tadi ya. Ya ini kalau dilihat dari map sih nanti tinggal 4 pemberhentian lagi sih. 4 pemberhentian lagi. Kita udah sampai. Finally nyampe. Yeah. Tapi ternyata harus menanjak. Harus nanjak dulu nih kayak gini nih. Menanjak. Harus menanjak dulu. Oh my god. Ya ini ternyata daerahnya dekat, agak naik ke bukit gitu loh. Iya. Tadi naik bus juga jalannya kelok-kelok agak ke atas. Terus ini aku curiganya nggak beroperasi nih cable car-nya. Iya. Kita udah jauh-jauh ke sini tapi kita coba dulu ya. Sini. Terus ini ada suspension bridge. Ini anginnya kenceng banget. 내려갔다가 다시 올라오게. 바로 올라오는 땅 카페 가면.
Itu juga ada orang depan ya, kita berharap semoga cable car-nya buka ya, karena ini udah jauh banget ke sini. Gimana? Lumayan. Lumayan capek ya. Iya. Dan benar, karena anginnya kenceng, hari ini ditutup. Zong banget hari ini. Zong. Terus di depan kita juga ada orang asing juga, cuman kayaknya mereka juga sama kayak kita, nggak tahu. Ini kalau mau naik cable car sih naiknya ke atas sini. Cuman tinggi banget. Mau naik cable car tinggi banget, masih ke atas. Tapi nggak apa-apa, kita istirahat dulu di sini. Kayaknya tutup sih. Wah, pemandangannya luar biasa keren. Ini kalau angin yang kencang kita bisa ke sini, ke Suspension Bridge nih. Sampai ke ujung sana bisa foto-foto. Guys, kayaknya jalan deh itu. Kayak jalan itu, ada yang jalan Ada tuh. yang jalan soalnya satu, terus tadi ada satu lagi. Cable car. Coba kita naik dulu ke atas. Kita coba keberuntungan. Kita tanya dulu. Tadi di bawah udah kayak, Tuh. aduh, tuh jalan tuh ternyata. Tapi Tuh, kita coba dulu ya. iya. Dia ini Tuh. lagi ngetes atau gimana? Semoga beruntung. Mana ya jalannya? Ini ya kayaknya. Udah sampai atas, ternyata Ternyata dia masih tutup. mereka memang tutup. Iya. Nih, Lagi ngetes gitu. mereka lagi coba ngetes sih, karena kan angin di luar kan kenceng banget kan ya. Nih, mereka sampai ngetes apakah ini udah bisa untuk beroperasi atau enggak. Tapi kayaknya sih karena cuaca di depannya kurang baik, anginnya kenceng banget hari ini seharian, jadi sepertinya tidak mungkin beroperasi sih. Terus kita tanya ke staffnya juga, mereka juga nggak tahu ini kira-kira kapan beroperasi, mereka nggak bisa janji. Ya karena kurang beruntung, mau nggak mau kita turun lagi. Iya. Kita jalan ke tempat lain. Guys, Finally, dia buka juga. Kita akhirnya buka juga ya. nunggu sekitar 15 menitan ya. 15-20 menit lah. Iya, akhirnya buka. kita sabar. Ternyata Buah dari kesabaran. buah dari kesabaran kita dapat akhirnya. Iya. Nah ini kita udah tukar dengan Dengan pakai Busan Pass. Pass, aktivitas kita yang terakhir. Karena kita udah tukarin dengan 5 aktivitas Iya. di Busan ya. Nah kalau misalkan kalian mau beli tiket yang Tiketnya normal, normal. itu harganya kurang lebih segini. Iya. Jadi kalau untuk round trip doang, kalau untuk one way itu kurang lebih di 13.000. Kalau untuk round trip itu 17.000, kurang lebih sekitar 200.000. Tapi kita dapatnya yang kristal. Kita dapatnya kristal. Kristal itu Harganya 22.000. yang bawahnya Bawahnya tuh transparan. Jadi ini worth it banget. Kalau pakai kristal round trip berapa? Round tripnya itu harganya 22.000. 22.000. Jadi berdua Terus, 44.000, sekitar Kalau 480.000. yang single 17.000. Ya jadi ini Ini worth it sih. Kalau worth it, menurut dan kita dapatnya yang round trip. aku. Yes. Nah sekarang kita mau masuk ke Dulu ngantri. cable car-nya. Akhirnya kita naik juga. Ini kita mau masuk dulu. For 2 persons. Ya. Oke. Masuk guys, akhirnya. Nih. Nah, kita dapat nanti yang ini ya, yang crystal glass ya. Nah, itu kurang lebih kayak gini nih. Oh. Semoga bisa dapat berdua aja ya. Iya, semoga kita dapatnya yang satu ini dapat 2. Berdua. Harusnya bisa sih. Iya, Karena ini banyak kan ya. Iya, dan mereka kayaknya juga nggak boleh terlalu banyak deh. Soalnya Iya. kan kayak lagi windy Anginnya gitu. kenceng banget Kalau ya. banyak tuh kayaknya goyangannya mungkin terasa banget ya. Ya, kita ngantri dulu ya. Harusnya sebentar lagi udah naik sih.
Akhirnya kita naik juga. Gua kesabaran dari menunggu. Iya. Wow, ini view-nya the best. Ini adalah attractions yang worth it. paling worth it kalau kita tukar pakai Busan Pass. Wow, Goyang ya. ini goyang banget ini. Goyang soalnya ya memang berangin sih hari ini dari pagi sampai malam. Nih, lihat nih. Tuh. Ih, Worth banget view-nya. Bagus banget. Jadi kita naik dari atas gunung, terus kita ngelewatin laut. Terus tadi di sana kita pagi-pagi udah ke Guanggali ya. Terus ini kita akan ke gedung sebelah sana. Wah, ini bener-bener worth the view, worth the time, and worth the money. Keren! Kita juga dapet yang crystal cable car ya. Jadi bawahnya transparan, bisa lihat ke laut nih. Wow. Ini keren banget. Terus pemandangan di sana keren. Nih pemandangan kaki kita. Di bawah kaki kita udah langsung ke laut. Wow. Ini sih kalau yang takut ketinggian bakal bergetar sih ini, soalnya kalau yang pakai kristal ini benar-benar kelihatan di bawah. Iya. Terus apalagi ini berangin banget, jadi kabel karnya tuh cukup goyang-goyang. Iya. Ini jujur ya, ini goyang-goyang kayak gini, kepala lumayan agak pusing sih kepala. Iya. Tapi bagus banget. Iya, tapi ini Beneran deh, bagus deh. keren. Ini Nggak worth it bisa deh. berkata-kata Ini speechless. beneran deh, ini wajib cobain. Dan ini kalau pakai Busan Pass tuh benar-benar worth it banget karena ini dia masuknya kategori B loh. Iya. Kategori B, biasanya kalau kategori B itu cuma kayak sekitar 10 ribuan gitu harganya, dan ini 22.000 guys. Kali 2, 44.000. 44.000, worth it sih. Ini mirip kayak Spalen malah ya. Iya, Spalen juga 24.000. harganya segitu ya. Wah, ini wajib sih, wajib. Ini sudah mau Udah mau nyampe ya kayaknya, udah mau nyampe tengah gitu ya. belum sih, harusnya Belum ya? travel time-nya 15 menit sampai 20 Oh, menit gitu. sih. Iya. Kita juga nggak tahu ya ujungnya yang mana. Ini yang gitu nggak sih, yang biru-biru itu? Kayaknya iya yang di ujung sebelah sana. Ah. Ya, kita mau enjoy dulu ya. Kita udah turun, ternyata Kita udah turun. Jadi orang ternyata- itu lebih rame naiknya Yang dari bawah sini ya? dari bawah ya. Nih ngantrinya rame banget nih. Tuh ngantrinya. Tuh ngantrinya sepanjang itu. Kalau kita pantesan Sepi jauh banget. Kita Iya, sepi, dan cuman kita naik ke atas dulu gitu loh. kita naik ke atas gunung, naik bus ke atas gunung. Harusnya kita naiknya dari yang bawah station sini, yang bawah sini ke terus kita naik atas, terus nanti kita turun lagi. Sebenarnya kita dapat tiketnya yang round trip. Round trip. Cuman karena kita dari atas terus turun ke bawah, kita nanti ke atas repot lagi nyari Iya. busnya. Mending kita Udah turun, one way aja. Ya udah kita ke next destination. Ke next destination aja. Kita mau cari bus. Ini harusnya nggak terlalu jauh kayak tadi sih. Tadi Iya. harus Ini naik dari gunung. kota nih. Wah, ini rame banget nih. Iya. Bisa lihat nih di belakang-belakang. Tuh. Kita udah sampai di tempat pemberhentian bus. Jadi kita lagi nunggu busnya ini. Tadi jalan sekitar Iya. 500 meter ya. Ini nomor berapa nih? 6 ya? Nah ini busnya, tapi ini bukan nomor bus yang kita mau sih. Iya. Kita nanti naik busnya nomor 26 ke Busan Stations. Karena kita pengen coba beli tiket KTX ke Seoul besok. Nah oh iya, di sini kita kita pakai, nggak bisa pakai Google Maps. Kita pakai namanya aplikasi Naver. Naver ini mirip Google Maps, tapi ini Google Maps versi Korea. Jadi kita kalau mau kemana-mana dari satu tempat ke tempat yang lain ya kita pakai Naver Maps ini sih. Iya. Dan ini jadwalnya lumayan Cukup akurat ya, akurat, iya. lumayan akurat. Terus kita bisa dapat beberapa alternatif dari misalkan naik kereta atau naik Mau bus atau mau jalan kaki. Itu rutenya akurat dan timetable-nya juga timetable untuk bus dan kereta juga cukup akurat. Jadi Benar. Naver Map Wajib di-download dulu. wajib kalian download pada saat kalian datang ke Korea. Ini paling 3 menit lagi sih. Kalau di Naver ini 3 menit lagi bus kita akan datang. Kita tunggu dulu ya.
Ini bus kita udah nyampe, kita naik dulu. Ini juga enak mana-mana kita pakai T-money sih. 감사합니다. 감사합니다. Jadi praktis banget. 감사합니다. Kita cari duduk dulu. Kita baru aja nyampe ke Busan Station. Busan Station. Kita mau cari tiket train buat besok ya, naik KTX ya. Nah ini Busan Stationnya, ini kita baru pertama kali sih datang. Sudah 3 hari tapi baru pertama kali kita lihat Busan Station ya. Karena kita mainnya daerah ujung-ujung ya kemarin ya. Benar. Busan Station, kita mau cari tiket KTX. Semoga kita beruntung masih ada tiketnya. Yes. Oh akhirnya kita udah sampai Busan Station dan tadi kita udah deg-degan nggak dapet tiketnya. Karena sebelumnya kita cari di Klook, semuanya di website semuanya sold out, nggak ada lagi. Jadi biasa kita prepare beli tiketnya tuh 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya kita udah beli tiket dulu lewat Klook ya. Cuman ini kita pikir sepi banget kayaknya, jadi kita pengen beli on the spot. Terus karena waktu kita di Jepang pun kayak Shinkansen gitu, kayak hari ini kita mau berangkat, hari ini juga kita beli ada gitu, pasti ada. Nah ternyata ini tuh beda ya. Ya terus tadi kita akhirnya dapat tiket. Tapi jamnya itu kita jam setengah 7 malam karena kita maunya kan berangkat jam 11 siang atau 12 siang ya. Tapi kursinya itu nggak ada lagi. Adanya berdiri, lumayan sih 2 jam 50 menit. 2 jam 50 menit berdiri sih agak lumayan. Wah, agak lumayan. Jadi kita decide untuk ya udahlah kita malam aja kali ya. Iya, setengah 7 sampai di Seoul jam setengah 10. Karena kita juga sebenarnya di Seoul tuh banyak masih banyak waktu lah ya. Lumayan lama lah kita di sana. Ya, jadi kita biar ya jadi besok lagi lah. Karena kita belum explore Haeundae-nya terlalu gimana banget dan karena kita fokusnya ke ngabisin attraction di Busan Pass ya. Jadi besok kita punya waktu untuk santuy-santuy di Haeundae. Nah, ini kita udah kelar beli tiketnya. Jadi kita mau ke udah tenang. Oh, udah tenang. Dari tadi udah pusing. Tadi udah kayak ayo buruan ya, ke Busan Station. Udah mabok juga naik bus, sopirnya sopir Medan. Ya. Terus ini kita mau ke BIFF Market. Ya, jadi kita balik lagi tuh. Balik lagi. Tadi kita udah lewatin sudah. Iya, kita nggak naik bus deh, kita coba naik subway aja ya. Kita coba naik subway. Di sana kita ke BIFF Market itu tempat kuliner lah ya. Iya. Kayak traditional market, ada lihat ya sightseeing, ada beli-beli makanan. Terus kamu kan juga katanya ada rekomendasi makanan yang mau makan di sana gitu kan ya? Iya. Ya udah, kita jalan dulu ke Subway. Nih ya. Subway ya. Ini baju Ajuma. Mau pakai 7.000. Lumayan tuh buat di rumah. Biar nggak dingin. Terus ini enak ya. Di bawah Busan Station itu di bawahnya ada kayak pasar-pasar, jadi kalian bisa lihat-lihat dulu sih di sini. Ini kita lagi mengarah ke metro. Kita udah sampai di Jagalchi Station. Terus kita lagi mau cari vending tiket buat top up. Ini kayaknya udah ada nih. Kita mau top up dulu ya. Kita mau recharge ya, kita mau isi lagi. Jadi pencet dulu English, habis itu recharge, terus taruh kartunya di sini. Oke, nah kita pilih mau isinya berapa, ya kan? Isi 5.000, kita masukin uangnya. Nah, udah deh, kita tinggal tunggu di recharge. Udah selesai, udah ketambah ya 5.000. Oke. Selesai. Kita udah nyampe di BIFF Market. Kayaknya ini baru mau buka atau udah tutup ini ya? Apa kita kesorean ya? Iya sih, harusnya dia bilang katanya sore Tuh. katanya. Iya, harusnya sore ya. Mungkin area belakangnya. Oh ya, mungkin ini kita area belakangnya ya, karena tadi dari stasiun Jagalchi kita keluar di exit number 3.
Ini kita lihat dulu. Oh iya, di depan itu rame. Ini karena lagi musim dingin ya, jadi pada tempat-tempat makannya dikasih terpal ya, biar anginnya nggak masuk. Ya kita lihat di Google sih katanya rekomendasinya datang ke sini jam, iya di atas jam 3. Oh ya ini ajuma-ajumanya lagi pada siap-siap sih, ya lagi siap-siap makanan. Tuh, kayak gitu. Ini areanya kayak lorong-lorong gitu ya. Lorong-lorong, banyak yang jual makanan, kafe, restoran. Ini tipikalnya kayak di Jepang ya. Mirip. Kalau di Jepang kalian pernah ke Ameyoko Market, nah kurang lebih vibes-nya kayak Ameyoko Market di Ueno. Ini banyak food street. Kita lagi cari kira-kira mau ngemil apa di sini. Ini apa nih, udangnya merah-merah. Wah. Kok udangnya beda ya? Iya. Kayak monster ya udangnya. Coba kita cari dulu deh tempat yang banyak food streetnya. Di sini sepanjang jalan apotik semua ya. Iya, banyak apotik loh. Terus kiri kanan juga ada kayak gang nih, banyak yang jualan kayak gini juga. Terus di sebelah kanan juga kayak gini. Ini kayaknya food streetnya ada di sini semua. Iya. Cuma kita lagi cari apa namanya, hotdog ya. Kayaknya dari sini deh. Iya, kayaknya kita harus nyebrang. Oke, kita nyebrang dulu ya. Let's go. Ini areanya rame banget sih. Banyak food street. Ini apa nih? Oh, ini ada yang cheese pancake yang bentuk koin ya. Padahal hari biasa, hari Rabu ya, masih ramai juga ini. Ini kita udah nemu tempat beli hotdognya, ramai banget. Pantesan ini katanya sih rekomen ya, kita mau coba dulu sih. Rasanya kayak gimana. Ini dia buatnya pancake-nya kayak gini nih. Terus ini kayaknya isiannya ada kacang. Tuh orangnya masukin itu ke dalam hotdog. Ayo, mari kita coba. Coba pegangin dulu. Mau foto. Kita cari spot dulu kali ya di yang sepi ya. Ya ke sini yuk. Terus di sini banyak banget makanan yang lainnya. Nih hotdognya sebenarnya apa sih hotdog ini? Ini hotdognya isi honey sama seeds. Jadi dalamnya tuh ada kacang-kacang gitu loh. Tuh. Dia kayak pancake gitu ya? Iya, tapi dia kayak kenyal-kenyal gitu, cuy-cuy. Oh, Kita mari cobain kita coba. ya. Aku cobain dulu ya. Ya. Apa rasanya? Rasanya manis. Tapi dari kacangnya tuh savory gitu loh. Enak. Kita coba ya. Ini kita beli yang tadi isi kacang sama honey. Honey. Dia karena best sellernya itu. Tapi memang seenak itu sih, pantesan aja ngantri ya. Sampai lokal pun juga ngantri loh. Bukan cuma turis doang. Wajib cobain. Kayak apa ya? Namanya Siat Hotdog. Iya. Ada di BFF Market namanya Siat Hotdog. Ini rasanya kayak apa ya? Kayak manis tapi Ya ada manis savory kacang. kan. Iya, cuman Savory teksturnya kan? kayak apa ya? Ini kayak karena dalamnya kacangnya banyak banget.
Enak, Jadi kayak krenyes gitu. makan kuaci kayaknya. Iya, soalnya ini kayaknya ada yang kayak macam-macam kuaci. Oh Nggak iya, tahu lah bener. Kacang-kacangnya apa? Ini seeds-nya itu ternyata ada yang kuaci, ada yang kacang. Macam-macam seeds-nya. Harganya tadi berapa? Harganya 2.500. Kita 30.000. Iya. Enak. Wajib coba. Yuk kita coba cari Jajanan yang lain. jajanan yang lain, kita kulineran. Terus ini kita lagi cari makanan yang lain. Ini mandu ya kayaknya ya. Iya, ini mantu. Kayak dumplings. Nih. Handmade steamed dumplings. Isi juga lumayan banyak. Di situ kayaknya udah jalan depan deh. Iya, mungkin kita. Iya, ini depannya. Tadi kita masuknya itu dari belakang, ya. Ini ada yang jualan apa nih, kita lihat. Oh, nih skewers ya. Kayaknya kita Coba. pengen makan yang pedas manis deh. Kayaknya kita mau coba topoki kayaknya ya. Ada tempat topoki yang Kayak menarik gitu ya, wangi. menarik, ya. Mengundang. Agak rame. Tadi sebelahnya yang jualan hotdog sih. Iya, atau enggak yang di belakangnya situ juga ramai tuh. Ya. Sama tadi menarik ini sih, mantunya Apa? sih. Mantu yang ini. Iya, mantu yang ini. Oh, ini mantu ini. Iya, mantu ini. Yuk, kita coba dulu beli mantu kali ya. Tuh. Kita ngantri dari belakang. Wah, nih. Mantunya ada 2 jenis, yang daging sama yang kimchi. Itu bapaknya lagi bantu buat Lagi di steam lagi. di steam lagi biar enak. Jadi satu porsi harganya 5.000. 5.000. Kita dapat 8 pieces dengan harga 5.000. Ini mantunya udah selesai. Jadi dapat 4 daging, 4 kimchi ya. 4 kimchi karena kita minta mix. Oke, kita mau coba sekarang. Kita cobain ya. Ya. Yang kimchi dulu ya. Panas pasti. Apa rasanya? Rasanya itu dia kulitnya kenyal. Terus dalamnya tuh ada kayak potongan japchae gitu. Sama ada kimchi, sama kayaknya ada daging gitu deh. Tetap ada dagingnya juga. Enak sih. Kita coba ya. Panas. Panas. Tengah. Terus ini ada danmuji. So let's see if there's anything you want to have. Jujur ya, rasanya nggak yang terlalu gimana banget. Dalamnya agak kering. Cuman kimchi banget rasanya. Ini cobain yang daging, Ini kita cobain daging. yang meat. Dalamnya agak kering sih. Kalau ini kayak tadi, tapi nggak ada rasa kimchinya. Ya kan? Ini better rasa. Dan daging lebih better. Jadi kamu lebih suka yang daging. Cuman tetap teksturnya kering sih. Kulitnya juga lumayan agak tebel lah ya. Tapi ya oke lah, dingin-dingin makan panas-panas. Oke sih. Dia beda sih kulitnya dibanding dumpling kita. Oke. Yaudah kita habisin, kita hunting makanan yang lain lagi. Ini kita lagi mau cobain topoki. Oke. Topokinya gede-gede. Menggiurkan sih. Wah, ini makan berdua sih bakal kenyang banget sih ini. Ini makanan ketiga, kita cobain
tteokbokki. Tteokbokki. Tapi ya ini kita kan take away, nggak Iya. jadi makanin dalam. Karena Soalnya harus pesen satu satu orang orang tuh satu. harus satu. Tapi dibungkusnya pakai Pakai plastik. kantong plastik beneran. Literally kantong plastik. Kayak kantong plastiknya Kresek. kantong kresek, iya. Kayak kantong plastik Indomaret. Tapi siapa tahu enaknya, kita coba dulu ya. Iya. Coba ya. Tteokbokkinya gendut-gendut. Nih. Oh, Cobain ya. ya. Hmm. Enak. Ini kayaknya kenyang banget deh kayaknya. Chewy. Hmm. Hmm. Jadi isinya tuh ada tok sama omuk. Sausnya enak tapi pedas banget. Sausnya bener-beneran enak ini ya. Saus toknya enak. Cuman pedas banget. Iya pedas ya. Gak nyangka pedas banget. Coba kita cobain ini apa nih? Fish cake ya? Iya fish cake. Mau dicocolin nggak? Nggak usah deh, gitu pedas banget soalnya. Kita coba ya. Enak kok. Aku udah coba. Enak. Enak tapi pedas. Iya, tapi pedas. Lagi ya. Ini gendutnya nih segini nih. Gendut banget. Tuh tokonya yang itu tuh. Yang ada ajuma itu. Sebenarnya banyak sih tempat stand yang jual tteokbokki ya. Cuman kita lihat ajuma ini agak sepi, jadi kita pengen cobain dia karena tempat yang lain tempat rame kan. Iya, Ya siapa pada tahu rame. bisa mancing rezeki yang lain pada datang gitu kan ya. Iya. Ya udah, kita mau coba abisin dulu. Ini makanan kita ketiga, nanti kita mau keliling lagi buat cari makanan yang lain ya. Kita lanjut jalan ke namanya apa? Arirang Street ya. Ya jadi banyak lorong-lorong itu ada namanya sendiri. Nah di sini juga banyak jual makanan-makanan gini sih. Oh, bancan. Terus duduknya di bawah sini. Ini kayaknya mie dingin ya, Beb ya? Iya, kayak japchae, terus makanan kayak gini semua nih. AI-nya jualan kayak gini semua. Ini makin sore, anginnya makin kenceng. Makin dingin. Baju udah 3 lapis, udah masih dingin rasanya. Di sini lebih banyak toko baju sih. Kiri, kanan. Kayak depan agak rame tuh, kita lihat coba depan ya. Kita jalan ke depan. Ya ini bener-bener kayak pasar malam. Terus di depan ada apa tuh? Gukje Market. Kita mau coba lihat. Ada apa di sana? Oh ini sepanjang jalan jualannya gini semua nih. Pakaian, topi, baju-baju semua. Kita coba cari makanan lagi. Harusnya jam segini masih rame ya, harusnya lebih rame ya. Dia kan night market nggak sih dia? Iya, tempat makanan sepi banget. Nah ini Gukje Market. Tapi kayaknya udah mau tutup deh mereka. Ini lebih banyak ke elektronik. Tuh, sana sepanjang jalan tuh. Ini ada jual buat dapur-dapur
peralatan dapur. Ayo Barat, kita coba ke depan sini ya. Ada apa? Ini jualan lampu-lampu. Ya mungkin ini kalau pagi banyak ibu-ibu yang belanja ya. Cuman kalau makanan nggak terlalu banyak di BFF Market ini. Ini ada yang jualan apa nih? Oh, kayak cukyok. Kaki babi. Terus ini seafood. Oh ini apa nih? Kayaknya daging babi yang ditaruh di air ya. Ini barbecue. Korean barbecue. Ya ini areanya gini-gini doang ya. Makanannya juga food streetnya yang tadi doang, nggak terlalu banyak. Lebih banyak area-area pertokoan. Iya, toko-toko, resto. Nah ini ada daging babi lagi nih, apa nih? Cukyok nih kayaknya. Kaki babi. Terus dagingnya di slice tipis-tipis. Wow, kayaknya menarik. Cuman kalau makan hari ini udah kenyang banget. Nanti kita spare perut kita buat malam makan. Ya, kalau kuat. Soalnya kayaknya ini udah terisi 90%. Tapi kita nggak tahu ya. Soalnya kalau dingin tuh cepet Lapar, benar. Oh ya, ini kalau misalkan kalian mau beli sesuatu di pasar, kalau mau lihat-lihat di toko, itu jangan coba-coba pegang deh. Tadi kita ada pengalaman, kita lihat, kita cuma pegang bajunya, terus disamperin langsung sama asuk-asuknya. Kayak langsung beli nggak gitu. Asuknya langsung nanya, mau beli nggak? Mau beli nggak? Terus kita jawab enggak. Terus dia tadi marah-marah. Jadi serese itu sih asuk-asuk sama ayai yang jualan di sini. Jadi kalau kalian misalkan mau beli sesuatu, baju, sepatu atau apa yang di pasar, Lihat dulu aja. lihat dari jauh. Jangan coba sentuh. Karena nanti kalian akan disamperin, kalau nggak jadi beli kalian kena marah. Untung nggak dilempar garam ya gitu ya. Kalau di drama Korea kan, kalau AI-nya sama asuknya rese kan ditaburin garam gitu loh, buang sial. Iya. Tapi untungnya enggak sih tadi. Itu. Ya udah, ini mungkin kalau nggak ada apa-apa kita balik ke balik ke stasiun Jagalchi lagi, kita balik ke area hotel kita aja, Haeundae. Iya. Lebih banyak tempat yang menarik buat dieksplor. Terus di sana kita juga belum belum semuanya. Ujung-ujungnya itu belum. Iya, kita belum banyak eksplor daerah-daerah sana sih. Ya udah, kita jalan ke stasiun dulu menuju balik sana sampai ketemu di Haeundae. Ini kita udah sampai di Haeundae lagi, tempat kita tinggal. Setelah 1 jam lebih berdiri di stasiun di kereta tadi. Capek banget hari ini, kaki berasa capek banget. Hari lumayan ya. Karena Lumayan. Tadi mendaki itu. Oh ya, kita tadi agak mendaki gunung demi naik Songdo cable car. Ya, capek banget hari ini. Pegel. Nih suasana malamnya di Haeundae nih. Banyak anak muda, rame. Enak deh di sini. Udah, paling kita juga tadi juga udah makan, udah kenyang ya tadi ya. Food street tadi udah cukup kenyang. Kayaknya malam ini nggak makan lagi deh kayaknya. Oh, masih mau makan? Kayaknya sih masih kenyang, tapi kita nggak tahu ya ntar. Kayak masih kenyang ya. Ini udah jam 7:15 sampai Iya. jam setengah 8 malam di sini. Iya. Ini kita rencana mau
balik hotel, dulu. mau mandi, Iya. mau istirahat. Mungkin video untuk hari ketiga ini cukup Sampai di sampai di sini ya pertualangan kita ya. Besok kita juga masih ada waktu ya setengah hari lah buat keliling di Haeundae lagi. Ini kita mau coba explore di area seberang di sana karena kelihatannya sih banyak toko-toko sih ya. toko-toko, iya. Cuman kita belum sempat explore aja sih. Iya. Ya udah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Untuk komen, like, subscribe, dan Like, share. subscribe, and share. Sampai jumpa lagi. Bye.